Wahai insan penikmat film, annyeonghaseyo. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Ryodan Films. Bertemu kembali dengan Abai di sini yang baru saja untuk yang kedua kalinya menonton film Korea yang berjudul The Man from Nowhere atau yang dalam bahasa Koreanya Ajushi. Ajushi, 어디 가세요 아저씨? 빨리빨리. Oke, jadi hari ini gue akan bahas film Korea yang satu ini ya. Gue nggak akan menceritakan seluruh plot atau alur cerita dari awal sampai akhir, jadi hanya sekedar sinopsis aja. Tapi mohon maaf nih, kalau misalnya nanti ternyata gue nyeritainnya malah agak berlebihan, dan malah agak jadi spoiler gitu ya. Itu mah cuma unsur kesengajaan saja. Gimana sih? Kok malah sengaja? Santai om, santai. Jadi ini adalah video YouTube kedua gue. Dananya aku bang, sumpah dananya. Om boleh pindah posisi ke sana om? Iya, ke pinggir jurang itu om. Iya, tunggu di sana sebentar ya, nanti saya dorong. Ganggu aja. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah video YouTube kedua gue. Tentunya masih banyak kekurangannya. Maka dari itu, saran serta kritik dari teman-teman semua sangat gue harapkan demi kemajuan channel ini. Untuk saran dan kritiknya silakan ditulis di kolom komen ya. Dan kalau teman-teman suka, minta tolong juga nih untuk di like, share, serta subscribe. Sarange. Yuk kita mulai kenalan dengan film ini. Film The Man from Nowhere atau Ajushi ini adalah film yang rilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Lee Jong Bom. Pemeran utama dalam film ini dimainkan oleh Won Bin sebagai si Ajushi atau namanya dalam film ini yaitu Cha Tae-sik. Film ini juga dibintangi oleh Kim Se-ron yang berperan sebagai Jung So-mi. Se-ron sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik ya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja masuk ke plot. Jadi ceritanya, polisi sudah mengendus bahwa akan ada transaksi heroin atau narkoba di dalam sebuah klub malam. Dan para polisi ini sudah menunggu di klub malam tersebut, menunggu untuk beraksi. Terlihat salah seorang karyawan dari klub malam tersebut mengambil heroin ke dalam ruangan loker. Ketika karyawan ini sedang ganti baju, ia diserang dari belakang dengan menggunakan alat pengejut listrik yang gua nggak tahu bahasa Indonesianya apa nih. Tapi yang jelas kalau bahasa Inggris itu namanya taser. Ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah Hyo Jong, salah seorang penari di klub malam tersebut. Cha Tae-sik yang diperankan oleh Won Bin dikenal hanya sebagai Ajushi saja di lingkungannya. Menjalankan sebuah toko gadai atau pegadaian bobrok di kawasan kumuh perkotaan. Ia tidak banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, kecuali dengan seorang anak perempuan yang bernama Somi yang diperankan oleh Kim Se-ron. Somi tinggal di dekat toko gadainya si Ajushi ini, dan suka datang jika ibunya kedatangan tamu pria. Jadi ibunya si Somi ini adalah si Hyo Jong, penari di klub malam yang telah mengambil heroin itu. Suatu hari ibunya si Somi ini datang ke toko gadai. Ia menggadaikan sebuah tas yang berisi kamera, yang mana tas tersebut akan disimpan di pegadaian tersebut sampai ibunya bisa menembus kembali. Cha Tae-sik tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada heroin hasil curian dari klub malam yang disembunyikan di dalam tas tersebut. Beberapa hari berselang, sekelompok preman atau gangster yang tampak kejam datang untuk mencari ibunya Somi setelah mengetahui bahwa sebenarnya ialah yang telah mencuri heroin tersebut. Sebelum kita lanjut, gua mau nanya dulu nih, sebutan untuk gangster Korea itu apa ya? Kalau di Jepang kan ada Yakuza. Kalau di Hong Kong ada triad, di Italia yang paling terkenal ada mafia, dan kalau di Rusia itu kalau nggak salah ada bratva. Nah, kalau gangster Korea disebutnya apa ya? Oke, kita lanjut lagi. Dalam proses pencarian heroin, mereka membobol masuk ke dalam toko gadainya si Cha Tae-sik, menanyakan dan meminta tas berisi kamera yang telah dititipkan oleh ibunya Somi. Awalnya Cha Tae-sik menolak, tapi setelah mendengar suara teriakan Somi dari HP salah satu gangster tersebut, ia pun lantas memberikan tas tersebut.
Para gangster pun akhirnya meninggalkan toko gadai. Tapi sebelum pergi, mereka menembak mati salah satu orangnya. Entah untuk tujuan apa, mungkin supaya si Catesik ini difitnah ya. Gangster itu juga pergi masih sambil membawa atau menyandera Somi beserta ibunya. Oleh ketua gangster yang ternyata adalah kakak beradik yang sama-sama biadabnya, Catesik diminta untuk mengambil suatu paket dan mengantarkan paket tersebut ke suatu tempat. Ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh si ketua gangster untuk membuat Catesik dan juga bapak mantan bos dari si ketua gangster itu tertangkap pihak kepolisian. Catesik harus pergi memburu gangster berbahaya yang telah menculik Somi, namun ia juga harus berhadapan dengan pihak kepolisian yang telah menahannya. Setelah berhasil kabur dari kantor polisi, Catesik pun kembali melanjutkan perburuannya. Siapa sebenarnya Catesik atau si Ajoshi ini? Dan masa lalu seperti apa yang pernah ia miliki? Tonton saja kelanjutannya sendiri ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang suka sama film action Korea, film ini adalah salah satu film legendaris di negara tersebut. Ceritanya bagus banget. Jadi gangsternya ini bisnisnya bukan cuma jualan narkotika aja, tapi juga organ ilegal dan child labor. Pokoknya biadab banget deh. Action dan pertarungan-pertarungan yang terjadi dalam film ini juga mantap punya. Gue suka banget. Dan kalau boleh gue kasih nilai, bisalah dapat 8,5 dari 10. Walaupun gak ada adegan ranjangnya, adegan ranjang itu ya seperti bobo, breakfast on bed, nonton dari kasur. Nontonnya tetap nggak boleh bareng anak-anak ya. Soalnya ada banyak banget adegan kekerasan dalam film ini. Dan segitu dulu aja review dari gue. Misalkan ada film lain yang teman-teman request untuk gue review, atau misalnya dari teman-teman maunya diceritain aja semua alur ceritanya dari awal sampai akhir, silakan dicantumkan aja di kolom komen, oke? Abai pamit undur diri. Annyeong.